Kota Gede. Nah, salah satu kolektor perak di Kota Gede, Yogyakarta ini adalah Priyo Salim. Kecintaannya terhadap seni ukir perak sudah tumbuh sejak tahun 1987. Ketika Priyo mewarisi usaha ayahnya yang merupakan seniman perak. Tak tanggung-tanggung, koleksinya terdiri dari perak peninggalan zaman kolonial hingga perak model masa kini. Dari set alat makan, patung perak, sampai aksesori, semua ia koleksi. Salah satu koleksi perak yang berkesan bagi Priyo adalah ini. Alat makan perak dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Dulu pernah dipakai oleh Presiden Soeharto. Jadi awal mulanya saya mencoba mengkoleksi perak itu adalah karena keprihatinan saya bahwa sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 98 itu perak berubah harganya dari 400.000 menjadi 3 juta, dan sejak itu banyak perak di Kota Gede yang sebenarnya sudah menjadi sebuah karya perak tapi dilebur lagi agar bisa dijual dalam bentuk acir. Tak puas menyandang gelar kolektor, Priyo pun mulai mencoba untuk mendesain ukiran perak. Berbekal kemampuannya menggambar, lulusan kartografi UGM ini mendesain sendiri berbagai macam perhiasan ukiran perak dan membuka galerinya sendiri yang diberi nama Salim Silver. Hasilnya, karya Priyo pun dibanjiri pesanan, mulai dari Keraton Jogja hingga ke Istana Presiden. Bahkan pada tahun 1990, Priyo juga mulai mengekspor hasil karyanya ke Amerika Serikat. Menggunakan teknik tatah ukir membuat produk Priyo lebih istimewa karena pembuatannya detail sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Keunikan kerajinan perak yang terletak pada ukirannya membuat Priyo merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan kerajinan khas Kota Gede ini. Kalau bisa kita kategorikan 3 kategori yaitu ukiran, filigri, dan polosan, maka pada saat ini jenis kerajinan perak Kota Gede yang dikerjakan dengan seni ukir perak semakin menghilang. Karena pada dasarnya seni ukir perak itu penerapannya adalah pada barang-barang yang besar seperti alat minum, alat makan, atau kotak, atau barang-barang yang materinya besar sehingga bisa diukir. Kerajinan perak buah karya Priyo dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp7 juta. Priyo bukan satu-satunya yang mencintai kerajinan perak. Salah satu yang termasuk rumah produksi perak terbesar di Kota Gede adalah Harto Suharjo, atau lebih dikenal dengan HS Silver. Berdiri sejak tahun 1953, awalnya Harto Suharjo adalah pedagang perhiasan keliling di Pasar Beringharjo. Sekarang HS Silver pun telah menjelma menjadi bisnis besar. Yang menarik di sini tidak hanya memproduksi kerajinan perak berbentuk perhiasan saja, tapi juga miniatur atau diorama. Inisiasi membuat miniatur sebenarnya dulu ada request dari beberapa instansi, mereka mengenai produk miniatur, dan setelah itu dari pihak perusahaan, dari kami memproduksi secara reguler beberapa miniatur yang seperti Prambanan Borobudur, kemudian ke alat travel tradisional yang ada di sini yang lebih banyak diminati tamu-tamu asing. Dan beberapa waktu yang lalu kami kebanjiran tamu-tamu dari Cina, dari Hong Kong. Nah, mereka secara histori mereka menyukai berbentuk kapal, maka kami sampai sekarang memproduksi miniatur kapal, ada kapal pinisi, ada kapal Columbus, dan sebagainya. Demi menjaga orisinalitas serta detail produk, perak-perak ini tetap disusun secara manual alias handmade atau buatan tangan. Tahapan yang harus dilalui pun cukup panjang, mulai dari peleburan,
hingga perak dibentuk menjadi benang seperti ini. Sebutan lainnya adalah filigree. Teknik ini terbilang baru jika dibandingkan dengan kerajinan perak bentuk ukiran. Namun jangan salah, penggemarnya pun tidak kalah banyak. Saya juga mau coba merangkai benang perak. Dan ternyata susah sekali. Oh, gini? Susah ternyata. Meski pembuatan miniatur ini terbilang sulit, namun hasilnya jangan diragukan lagi. Dijamin ciamik. Salah satunya ini, miniatur Candi Borobudur yang membutuhkan waktu sekitar 2 bulan untuk membuatnya. Kalau untuk produk yang custom ya dari customer, maka pada satu desain itu biasanya kami akan berkonsultasi dengan bagian produksi, di mana mereka yang akan memproduksi produk yang di order dari pihak customer. Nah, setiap bulannya HS Silver dapat menggunakan 40 hingga 50 kg perak untuk membuat produk-produknya. Harga jualnya pun bervariasi, mulai dari ratusan ribu untuk aksesori hingga puluhan juta rupiah untuk miniatur berbahan perak ini. Bagi pecinta kerajinan perak, mengunjungi Kota Gede adalah keharusan. Pilihannya yang bervariasi menjadi salah satu alasannya. Pasti betah berlama-lama. Sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya juga worth it lah ya, maksudnya ada rupa, ada harga gitu kan. Menurut kerumitannya gitu kan, ini memang masih termasuk inilah bisa dibilang standar ya, memang sesuai karena artistiknya tinggi, jadi ya walaupun harganya agak sedikit mahal ya tetap worth it aja gitu. Kejayaan kerajinan perak tetap menjadi bagian penting perjalanan Kota Gede yang tak terpisahkan. Mulai dari perak berjenis ukiran sampai filigree mendapat tempat sendiri di hati penggemarnya. Belanja perak di Kota Gede bukan hanya memuaskan keinginan berwisata, namun juga jadi bagian melestarikan kerajinan yang sudah dilakukan turun-temurun. Yasmina Anindya, Sandi Prasetya melaporkan untuk NET.